Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan. Selamat datang di SMP Negeri 14 1 Atap Tanjung Pinang. Semoga peserta didik bisa memahami pembelajaran yang telah diberikan oleh guru per mata pelajaran dengan baik, walaupun hanya pembelajaran dari rumah saja. Baik, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu mengajar seni budaya kelas 7. Nama Ibu adalah Tengku Bella Nanda Dinanti. Peserta didik bisa memanggil dengan panggilan Ibu Bella. Baik, pada semester ini peserta didik akan mengampu 3 ruang lingkup pembelajaran seni budaya. Yang pertama, seni rupa. Yang kedua, seni musik, dan yang ketiga adalah seni tari. Untuk diketahui, mata pelajaran seni budaya merupakan mata pelajaran yang membahas mengenai karya seni estetis, artistik, dan kreatif yang berakar pada norma, nilai, perilaku, dan produk seni rupa bangsa melalui aktivitas berkesenian. Mata pelajaran ini bertujuan mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami seni dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial, sehingga dapat berperan dalam perkembangan sejarah, peradaban, dan kebudayaan, baik dalam tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Pembelajaran seni di tingkat pendidikan dasar dan menengah bertujuan mengembangkan kesadaran seni dan keindahan dalam arti umum, baik dalam domain konsepsi, apresiasi, kreasi, penyajian, maupun tujuan psikologis edukatif untuk pengembangan kepribadian siswa secara positif. Pendidikan seni budaya di sekolah tidak semata-mata dimaksudkan untuk membentuk siswa menjadi pelaku seni atau seniman, namun lebih menitikberatkan pada sikap dan perilaku kreatif, etis, dan estetis. Pada bab pertama ini kita akan mempelajari tentang seni rupa. Berikut peta kompetensi pembelajaran. Pengertian menggambar, komposisi, teknik, objek, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pada pelajaran bab 1 ini, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Yang kedua, mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Yang ketiga, mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Dan yang terakhir adalah mengomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Berikut pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup.
Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai perkembangan zaman. Jika pada zaman purba, manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, maka pada zaman sekarang, peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Setelah disimpulkan, menggambar adalah aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan, menggunakan media 2 dan 3 dimensi. Menggambar menggunakan imajinasi dan perasaan melalui alat gambar seperti pensil, ballpoint, krayon, dan alat lainnya yang dapat digunakan untuk menulis. Objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Nah, setelah memahami apa itu objek menggambar, kita akan lanjut pada komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris merupakan komposisi yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Penguasaan komposisi penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Nah, setelah peserta didik memahami materi yang telah Ibu berikan tadi, sekarang waktunya mengerjakan tugas pertama. Tugasnya adalah 1. Pada semester ini, ruang lingkup materi seni budaya yang akan kita pelajari adalah, silakan sebutkan. Di awal pembelajaran tadi, Ibu telah menjelaskan apa saja ruang lingkup yang akan kita pelajari pada semester ini. Kemudian soal yang kedua adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan komposisi pada seni rupa. Yang ketiga, mengapa komposisi penting dalam menggambar atau melukis? Silakan jelaskan. Baik, tugas Ibu tunggu 3 jam dari sekarang. Silahkan kumpulkan melalui WhatsApp pribadi. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Tugas boleh ditulis di buku tugas atau PR ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Semangat! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.